gitu. Biar sedikit kelihatan Ramadan, tak buka dengan mukadimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmatani magbunun fihi makasirum minan nas as-sehat wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia itu nikmat sempat dan nikmat sehat. Yang kedua, sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Dari zaman onta hingga zaman Toyota, gitu bang ya, gitu. Ya mungkin itu sedikit mukadimah. Nanti kita diskusi santai aja. Nanti Bung Sukmin yang memantik diskusi malam hari ini. Harapannya teman-teman nanti bisa nyantai aja lah. Maksudnya nyantai, nanti bisa saling sanggah menyanggah, bisa saling kritik mengkritik, bisa saling memberi tanggapan gitu. Mungkin itu pengantar dari saya kembalikan ke pemantik Bung Sukmin. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin malam ini merupakan diskusi perdana ya. Ya. Di Warkop Koplat. Yang memang diinisiasi yang harapannya setidaknya bisa mengkreasikan gitu tempat ngopi di samping menikmati kopinya gitu ya, artinya ada suasana baru juga yang menjadi nilai plus bagi kita yang secara kehidupan saat ini adalah sedang berada di bawah proses kuliah gitu, atau tepatnya mungkin ya kita semua ini mahasiswa enggak ini? Mahasiswa ya. Saya mau bertanya, rata-rata paling bawah angkatan berapa? Yang semester 2 berapa orang? 3 orang? 4 orang? Semester 4? Semester 6? Saya bang. 8? 10? Ada. Saya. Yang 12 sampai 14 nggak ada? Insya Allah nggak ada. Itu yang 2 orang itu semester berapa? Ya. Ya mungkin ada banyak angkatan, tentu kita punya banyak perspektif ya. Kita punya banyak cara pandang yang setidaknya bisa kita elaborasi gitu. Terutama ada prof saya tuh di samping yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktor jilid 2 gitu, di UM. Unmer ya sekarang. Sorry, kemarin di UM gitu. Ya, untuk temanya sebenarnya menatap masa depan mahasiswa ya. Itu secara normatif gitu. Makanya jauh sebelum itu saya punya 3 cara pandang yang mesti disampaikan sebagai pemantik gitu. Nah, pertama adalah paradigma soal sudut pandang kita dalam melihat proses sekarang gitu. Artinya jauh kita bicara soal apa yang sebenarnya akan kita rencanakan di hari yang akan datang gitu. Ya artinya mau dibawa kemana lah kita, masa depan kita pasca studen, lebih tepatnya sih sebenarnya di situ. Berdasarkan jenjang jurusan dan lain sebagainya yang teman-teman lakoni sekarang gitu. Nah, tinjauan proses ini setidaknya ada 3 ya, ada 3 hal yang saya highlight. Soal pertama adalah secara formil kita sedang menempuh pendidikan tinggi, yang mungkin malam ini adalah rata-rata dari Universitas Muhammadiyah, sama ada dari Unisma ya. Sama 3 mungkin saya dari Kanjuruhan Malang, Universitas Kanjuruhan Malang. Ada teman-teman yang dari Unmer juga.
yang secara akses pendidikan, tentu kita bicara soal realita pendidikan yang kita lakoni sekarang gitu. Nah, apakah itu cukup sebagai syarat kemudian adalah menjawab tantangan gitu, tantangan zaman maupun tantangan masa depan gitu? Maka paradigma yang kedua adalah ada pada pokok-pokok, misalkan ya kita mengalihkan soal cara pandang kita terhadap ruang lingkup organisasi, yang mungkin sebagian besar di kita hari ini adalah orang-orang yang sedang berorganisasi gitu, yang juga ikut mendukung proses kita sebagai syarat proses non formal gitu. Atau mungkin ada yang bisa memaksimalkan adalah proses yang informal gitu, berupa memperdalam, entahkah itu menggunakan informasi dan media yang ada gitu, belajar dengan YouTube, belajar dengan media-media sosial lainnya sebagai sumber pengetahuan yang cukup tersedia gitu, secara informal gitu. Nah, artinya ada 3 satuan pendidikan yang harus dilihat. Nah, sebagai ukuran dalam proses pendidikan itu kan sebenarnya bicara soal kita mengkualitaskan diri gitu. Nah, lewat apa gitu? Maka kita dihadapkan dengan berbagai problem, terutama adalah yang paling banyak fokus kita adalah tentu bicara soal sistem pendidikan. Nah, harus diakui bahwa kita sedang dihadapi oleh satu sistem pendidikan nasional yang memang dalam perspektif umum gitu, ya tujuan pendidikan kita sebenarnya adalah bicara soal pengkualitasan diri gitu, usaha sadar dan terencana untuk mencapai satu tujuan gitu, untuk pengkualitasan hidup. Atau banyak tujuan perspektif pendidikan, baik itu dalam pendekatan teoritis maupun pendekatan praktis. Tapi lambat laun pendekatan praktisnya paling ya kita berusaha untuk kuliah pada umumnya adalah orientasi dunia kerja gitu. Atau misalkan dalam bahasa yang paling sederhana, ya kita berusaha kuliah adalah bagaimana untuk merubah pola hidup yang mungkin awal kita adalah rata-rata dari petani gitu. Atau misalkan orang-orang yang pedagang UKM, misalkan usaha kecil menengah gitu. Atau misalkan di beberapa sektoral produktif lainnya yang berusaha untuk mencari satu pekerjaan yang lebih baik gitu. Atau bahasa tren mahasiswanya kita ya mau jadi sukses lah gitu. Tapi itu dalam perspektif yang umum. Nah, namun tinjauan itu apakah makanya kan saya mau mengantarkan prosesnya tadi, apakah itu akan memenuhi gitu sistem pendidikan kita di dalam organisasi gitu secara informal maupun formal, apakah itu cukup gitu dengan seluruh alurnya gitu, baik itu kurikulumnya gitu, kemudian standar fasilitasnya gitu, sarana dan prasarana gitu, standar isi dan lain sebagainya, apakah itu menunjang proses pengkualitasan kita, itulah yang memang hendak dijawab. Nah, karena ketika itu tidak sampai, jadi sistem pendidikan kita tidak sampai pada ukuran atau indikator itu, adalah lambat laun ya masa depan kita pasti akan absurd gitu. Nah, apalagi yang ku sampaikan tadi adalah ketika kita diarahkan pada paradigma realita sosial gitu. Nah, dalam melihat setup realita dunia kerja, hampir sebagian besar rata-rata pasca student itu lebih banyak diserap oleh pekerja informal. Nah, atau bisa dibilang 59% pasca orang yang bekerja di ranah informal gitu hari ini adalah sekitar bisa dibilang 62 juta manusia gitu di Indonesia. Nah, sementara yang pekerja formalnya adalah sekitar 48,8 sekian lah gitu, pekerja formal. Nah, itu pun ketika mau diperdalam, nah rata-rata yang mengisi secara struktural gitu, berdasarkan jenjang pendidikannya, nah 36% itu adalah rata-rata tamatan SD. Nah, sementara yang SMP itu mencapai 24% gitu, SMA, SMK itu sampai 30-an lebih gitu. Nah, sementara di pasca perguruan tinggi gitu, yang sarjana itu diserap itu sekitar 10%.
atau yang D1 D2 D3 itu sekitar 3,41% lah gitu. Nah, artinya apa? Lebih banyak yang diserap oleh dunia kerja baik formal maupun informal sekarang itu adalah pada jenjang pendidikan yang SD. Nah, sementara tuntutan inovasi industri mengharuskan pendidikan berorientasi gitu. Artinya membangun satu kompetensi gitu. Atau misalnya menciptakan ya pasca student gitu, atau mahasiswa yang kompeten di dalam bidang-bidang tertentu. Yang harapannya itu bisa mengisi struktur pekerjaan yang memang berdasarkan kemajuan industri yang berkembang. Nah, maka kalau dikorelasikan, saya pikir analisis tentang problem pendidikan di Indonesia di beberapa diskursus kita terus dihadapkan dengan problem yang sama lah gitu. Nah, persoalan kualitas yang rendah gitu. Nah, kemudian persoalan pembiayaan gitu. Kemudian persoalan pendidikan yang tidak demokratis gitu. Kemudian akses masyarakat yang juga semakin sedikit gitu. Nah, itu adalah problem-problem umum yang sering dihadapi. Nah, dan dampak jangka panjangnya adalah pasti pada orientasi dunia kerja. Nah, kaitannya apa secara sistemik? Di samping akses terhadap satu prospek pekerjaan gitu, maka dituntutlah kita secara individu maupun secara organisasi gitu. Nah, untuk terus adaptif dalam lapangan dunia kerja, setidaknya kita bisa melakukan inovasi untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan. Nah, tetapi skill itu hanya didapat dalam orang-orang tertentu lah gitu. Ya maksudnya bisa dihitung gitu. Dari satu angkatan itu kira-kira yang mampu betul-betul bisa adaptif dengan perubahan dan sistem informatika yang ada itu berapa orang dari satu ruangan. Nah, sementara misalkan kalau 40 orang di dalam ruangan gitu, 35 orangnya itu adalah menggantungkan nasibnya dimanapun itu gitu. Nah, yang kedua adalah sistem dunia kerja kita yang rentan pasca kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nomor 20 tahun 2023, kemudian dipukul lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang secara sistemik hampir kalau kita bicara soal orientasi kesejahteraan dalam lapangan tenaga kerja gitu. Nah, dunia kerja hanya menyiapkan paling prioritas itu adalah pekerja yang pertama syarat materialnya adalah magang. Salah satunya itu direpresentasikan dalam kurikulum pendidikan. Nah, pekerja magang itu adalah pekerja yang nggak dibayar ya gitu. Dia akan mengeluarkan tenaganya untuk membantu perusahaan yang harapannya sebenarnya sebagai basic training gitu. Atau misalnya pelatihan. Tetapi laporan-laporan magang itu oleh perusahaan juga nggak dipakai ketika itu menjadi syarat kita mau masuk menjadi pekerja tetap di kemudiannya gitu. Itu hanya basisnya pengalaman, bukan sebagai bentuk kontrak kerja antara kampus dengan perusahaan yang setidaknya bisa menjamin gitu masa depan kita. Kalau kita bekerja sama dengan perusahaan ini, setidaknya kita akan dipasang di perusahaan tempat kita magang gitu. Tapi itu adalah urusan individu gitu. Nah, yang hanya untuk basicnya adalah pengalaman. Nah, sementara yang kedua mungkin di kajian dunia kerja itu ada pekerja outsourcing dan pekerja kontrak ya gitu. Yang kontrak itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu diperpanjang itu 5 tahun. Nah, dalam jenjang waktu yang seperti itu adalah potensi perusahaan dalam melakukan efektivitas pasar dunia kerja gitu. Nah, dia hanya mampu menyerap dunia pekerja kontrak dan diperpanjang terus sehingga ya akan banyak potensi PHK lah gitu. Pemutusan hubungan kerja, kalau dalam analisis kritisnya itu adalah pemutusan hubungan kerja sepihak. Itu paling tinggi di Indonesia, apalagi dengan pukulan-pukulan kemarin, sistem COVID dan lain sebagainya. Nah, artinya dua paradigma itu adalah mengharuskan kita secara kita nggak hilang juga gitu. Nah, karena proses yang sekarang akan menjadi penentu, proses student itu akan menjadi penentu kita akan mengakses masa depan. Nah, sementara kemampuan kita secara programming gitu, kemampuan dalam merencanakan tujuan kita mau kemana setelahnya, itu kan harus direncanakan dengan matang. Nah, itu adalah
output daripada kualitas edukasi kita saat ini. Nah, sementara yang ketika kita akan kembali ke titik-titik problemnya, apakah ada satuan pendidikan di Indonesia yang mampu menjawab gitu kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia? Nah, itu pun hanya beberapa kampus yang lolos gitu. Nah, itu pun rata-rata kampus memaksakan sertifikat punya MOU gitu, kerjasama internasional, bahkan sebenarnya tidak punya gitu orientasi juga gitu. Banyak kampus yang juga memaksakan untuk sampai ke situ, tetapi beberapa perguruan tinggi yang memang kapasitasnya kayak UGM dan lain sebagainya adalah orang-orang yang memang dipakai lah gitu, kayak UI dan lain sebagainya. Nah, sementara kampus-kampus kecil gitu, ada sekitar puluhan ribu kampus yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah kalah dalam kompetitif pasar dunia kerja. Nah, sehingga mungkin itu yang mau kita jawab secara bersama nanti dalam kajian ini. Nah, sehingga saya belum memaparkan detail sebenarnya masa depan seperti apa yang mau diciptakan oleh mahasiswa sebagai individu atau mahasiswa sebagai representasi daripada pembangunan organisasinya. Nah, sebab yang kita harus berdasarkan pembacaan yang matang, apa program visi gitu, visi mahasiswa atau visi gerakan mahasiswa yang mau didorong, yang setidaknya untuk menjamin masa depannya gitu. Nah, bahkan hari ini gerakan mahasiswa nggak punya satu visi politik, di samping beberapa kekalahan normatif sebelumnya dalam realita gerakan mahasiswa lah, terutama di 2019-2020. Nah, itu mungkin menjadi Kita melihat gimana harusnya, apakah kita tetap berpangku pada tempat pendidikan kita, atau kita mampu meningkatkan pengalaman, meningkatkan kualitas dan seterusnya. Nah, mungkin itu jadi pemantik awal. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih dalam mengkaji terkait hal-hal itu. Ya, mungkin saya kembalikan ke musyawirin, saya kembalikan ke teman-teman sekalian untuk menanggapi. Ya, saya persilahkan.